Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa ibadahmu berjalan, tapi hatimu tetap kosong? Pernahkah kau sujud, tapi seolah tak ada kehadiran di sana? Mungkin karena kita terlalu sering beribadah dengan tubuh, tapi lupa menghidupkannya dengan ruh. Ilmu ibadah sejati bukan hanya tentang gerakan, tapi tentang kesadaran. Ia bukan sekadar kewajiban, tapi jalan pulang menuju Dia yang tak pernah jauh. Di balik setiap napas, setiap langkah, setiap diam, ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Dan malam ini, kita akan menelusuri hakikat terdalam dari ibadah yang hidup. Ibadah yang tidak hanya dilakukan, tapi dihayati, dihidupi, dan dirasakan. Bab 1. Ibadah yang telah mati di tengah kesibukan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak manusia berlari tanpa tahu kemana arah tujuannya. Kita bangun setiap pagi, menunaikan rutinitas yang sama, mengulangi doa-doa yang sama, namun tanpa disadari, perlahan makna ibadah yang sejati mulai memudar. Kita masih sujud, tetapi hati tidak ikut rebah. Kita masih berdoa, tetapi jiwa tidak turut berbicara. Ibadah menjadi sekadar kebiasaan yang dijalankan karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Kita menggerakkan tubuh, tapi hati tertinggal di belakang, sibuk menghitung urusan dunia. Padahal di setiap ibadah tersimpan pintu menuju kehadiran ilahi, sebuah kesempatan untuk kembali mengenali siapa diri kita dan kepada siapa kita tunduk. Namun betapa seringnya pintu itu tertutup, bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena kita yang terlalu sibuk menatap layar, menatap dunia, hingga lupa menatap ke dalam diri sendiri. Ada masa di mana ibadah menjadi hidup, di mana setiap sujud menghadirkan getar cinta yang sulit diungkapkan. Namun kini, banyak yang melakukannya tanpa rasa. Tidak ada getar, tidak ada air mata, tidak ada rasa kehilangan ketika salat tertinggal. Seolah ibadah hanyalah formalitas agar dianggap taat, bukan dialog rahasia antara hamba dan Tuhannya. Inilah yang disebut para arif sebagai ibadah yang telah mati. Ibadah yang indah di luar, tapi kosong di dalam. Seperti bunga yang masih mekar tapi tanpa aroma, seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Hati manusia terjebak dalam kepadatan waktu dan tuntutan dunia, hingga kehilangan ruang untuk merenung dan merasa hadir di hadapan yang maha hidup. Padahal hakikat ibadah bukan pada banyaknya amal, tapi pada hadirnya kesadaran. Seseorang yang salat 2 rakaat dengan hati yang hidup lebih bernilai daripada 1000 rakaat yang dilakukan tanpa rasa. Karena yang dinilai bukanlah gerakan, melainkan jiwa di balik gerakan itu. Allah tidak melihat bentuk rukuk dan sujudmu, tetapi apa yang engkau rasakan ketika melakukannya. Apakah engkau benar-benar sedang berhadapan dengannya, atau hanya sekadar menuntaskan kewajiban agar cepat kembali pada urusan dunia? Inilah pertanyaan yang seharusnya mengguncang batin kita. Sebab banyak orang tampak beribadah, tapi sesungguhnya ia sedang tertidur dalam kesadarannya. Ia tidak sedang berjumpa dengan Allah, tapi sedang berjumpa dengan rutinitasnya sendiri. Maka menghidupkan kembali ibadah bukan berarti memperbanyak amal semata, tetapi membangunkan kesadaran yang telah lama tertidur. Menghidupkan ibadah berarti menghadirkan hati dalam setiap gerak. Menghadirkan rasa tunduk bukan karena takut, tapi karena cinta. Ketika kita benar-benar hadir dalam ibadah, waktu berhenti berjalan. Dunia seolah hening dan hanya ada satu suara yang terdengar, suara jiwa yang memanggil nama Tuhannya. Disitulah ruh ibadah bernafas kembali, disitulah hubungan antara hamba dan Rabb-Nya kembali menyala seperti bara yang lama padam. Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dan menatap ke dalam diri. Bukan untuk menilai seberapa banyak ibadah yang telah kita lakukan, tapi untuk bertanya, apakah ibadahku masih hidup? Apakah aku masih bisa merasakan kehadirannya ketika aku sujud, ketika aku berzikir, ketika aku berdoa? Karena ibadah sejati bukan tentang gerakan tubuh, melainkan tentang kebangkitan jiwa. Ibadah yang hidup tidak berhenti di sajadah, tapi berlanjut dalam setiap langkah kita setelahnya. Dan ketika ibadah telah hidup kembali, maka hidup pun ikut bernyawa, penuh cahaya, penuh makna, dan penuh kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah undangan lembut dari Tuhan agar kita kembali pulang kepadanya.
Bab 2. Rahasia ruh di balik gerakan. Setiap gerakan dalam ibadah bukanlah kebetulan, melainkan bahasa simbolik antara jiwa manusia dengan Sang Pencipta. Ketika kita berdiri dalam salat, sejatinya kita sedang berdiri di hadapan keagungan yang tak terjangkau oleh akal. Tubuh tegak, hati tunduk, itulah harmoni antara lahir dan batin yang diinginkan Allah dari hambanya. Rukuk bukan sekadar membungkuk, tetapi penyerahan akal dan kehendak. Ia adalah bentuk pengakuan halus bahwa segala daya dan upaya yang kita miliki hanyalah titipan. Lalu sujud, itulah titik paling suci dalam ibadah, di mana seluruh kesombongan manusia hancur, di mana dahi yang menjadi lambang kehormatan rela menyentuh tanah. Dalam sujud, yang tinggi menjadi rendah, yang keras menjadi lembut, yang jauh menjadi dekat. Dan disitulah jika hati hadir, terjadi pertemuan paling rahasia antara hamba dan Tuhannya, antara makhluk fana dan yang maha kekal. Namun sayang, banyak di antara kita yang melaksanakan gerakan itu tanpa memahami ruhnya. Kita rukuk, tapi ego masih tegak. Kita sujud, tapi hati masih berdiri. Kita berdiri menghadap kiblat, tapi pikiran mengembara jauh ke urusan dunia. Maka gerakan itu kehilangan makna, seperti tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Padahal setiap kali kita menunduk, Allah sedang mengajarkan arti tunduknya hati. Setiap kali kita berdiri, Allah sedang mengingatkan agar kita teguh di atas jalannya. Dan setiap kali kita bersujud, Allah ingin kita kembali pada hakikat kita, bahwa dari tanah kita diciptakan, dan kepada tanah pula kita akan kembali. Ibadah menjadi saksi perjalanan ruhani kita, dari keakuan menuju kehampaan, dari kehampaan menuju penyatuan. Jika kita mau berhenti sejenak dan menyadari makna itu, maka setiap gerak dalam ibadah menjadi zikir yang hidup. Tangan yang diangkat menjadi tanda menyerah, lidah yang berucap menjadi cermin keikhlasan, dan tubuh yang menunduk menjadi lambang cinta yang tak bersyarat. Inilah yang disebut para sufi sebagai ibadah yang sadar, ibadah yang tidak dilakukan oleh tubuh, tetapi oleh kesadaran yang telah menyala. Dalam keadaan itu, tidak ada lagi perbedaan antara gerakan dan diam. Karena diam pun menjadi ibadah bila hati terus memandang ke arahnya. Dan dalam setiap sujud yang sadar, seolah waktu berhenti berputar, dunia membisu dan hanya ada satu yang tersisa. Rasa rindu untuk benar-benar melebur dalam kehadirannya. Gerakan dalam ibadah bukanlah sekadar tata cara, melainkan pengingat bahwa setiap langkah hidup manusia juga adalah ibadah. Saat kita berdiri menanggung beban dunia, itu adalah qiyam kehidupan. Saat kita menunduk menghadapi kesulitan, itu adalah rukuk pengalaman. Dan saat kita bersujud dalam keputusasaan, itu adalah penyerahan total pada kehendak Tuhan. Maka ibadah sejati tidak pernah terpisah dari kehidupan. Ia hanya berpindah bentuk. Ibadah yang kita lakukan di sajadah adalah latihan, agar kita mampu melanjutkannya di jalan kehidupan, di tempat kerja, di antara keluarga, di tengah penderitaan, bahkan di saat sepi yang panjang. Dan ketika kita mulai memahami rahasia ruh di balik setiap gerakan itu, barulah kita sadar bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan cara Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa tubuh, rasa, dan jiwa. Ibadah bukan beban, tapi undangan, bukan perintah, tapi panggilan lembut untuk pulang. Setiap sujud adalah langkah menuju kesadaran tertinggi, bahwa tiada yang lebih dekat dari Dia yang selalu bersama kita. Bahkan ketika kita lupa, bahkan ketika kita lalai, bahkan ketika kita merasa jauh. Karena pada hakikatnya, setiap ibadah yang disadari adalah percakapan sunyi antara dua kekasih. Jiwa yang mencari dan Tuhan yang menunggu. Bab 3. Ilmu ibadah. Jalan sunyi menuju mana? Ilmu ibadah bukanlah kumpulan aturan, bukan pula sekadar tata cara yang dihafalkan dari kitab. Ia adalah pengetahuan yang lahir dari kesadaran batin yang terjaga. Ia tidak dipelajari hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang lembut dan mata jiwa yang terbuka. Seseorang boleh hafal semua hukum, semua rukun, semua syarat, namun jika ia belum merasakan kehadiran Tuhan di baliknya, maka ilmunya masih berada di permukaan. Ilmu ibadah sejati mengajarkan bagaimana seseorang hadir dalam setiap amalnya, bagaimana setiap gerak kecil menjadi jembatan menuju yang maha hadir.
Ketika seseorang benar-benar memahami ilmu ibadah, ia tidak lagi sibuk menghitung pahala atau takut pada dosa, melainkan sibuk menjaga rasa agar setiap amalnya tidak kehilangan makna. Ia mulai memahami bahwa ibadah bukan tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang siapa yang dihadirkan di dalamnya. Namun jalan menuju pemahaman itu tidak mudah. Ia adalah jalan sunyi yang tidak disukai banyak orang, karena di dalamnya tidak ada kebanggaan, tidak ada pengakuan, tidak ada gemerlap. Ia hanya diisi oleh mereka yang siap kehilangan dirinya sendiri demi menemukan Tuhan. Orang yang berjalan di jalan ilmu ibadah akan belajar mendengar bisikan halus di balik setiap doa, akan belajar membaca pesan ilahi di balik setiap peristiwa. Ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun gerak, bahkan yang tampak biasa, yang terlepas dari makna spiritualnya. Makan menjadi ibadah jika dilakukan dengan syukur, diam menjadi ibadah jika disertai kesadaran. Bahkan tidur pun menjadi ibadah jika niatnya untuk menyegarkan diri demi melayani Tuhan dengan lebih baik. Itulah ilmu yang membuat setiap momen menjadi suci. Ilmu ibadah tidak bisa diwariskan, karena ia bukan pengetahuan yang dibaca dengan mata, melainkan yang dibuka oleh hati. Guru sejati hanya dapat menunjukkan arah, namun perjalanan itu harus ditempuh sendiri, melalui refleksi, kesadaran, dan latihan kehadiran yang terus-menerus. Orang yang benar-benar mencari akan mulai melihat bahwa di balik setiap gerak ada napas Tuhan, di balik setiap diam ada kehadirannya. Dan semakin dalam ia berjalan, semakin ia memahami bahwa ilmu ibadah bukanlah tentang menambah amal, tetapi tentang memperdalam rasa hadir. Seperti air yang diam namun memberi kehidupan, begitu pula ilmu ibadah bekerja dalam jiwa, tenang, halus, tapi menghidupkan segalanya. Seseorang yang telah disentuh oleh ilmu ini tidak lagi mencari Tuhan di langit atau dalam kata-kata, sebab ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap napasnya adalah milik Allah, bahwa setiap denyut nadi adalah zikir yang hidup. Ia tidak perlu menunggu waktu khusus untuk merasa dekat, karena kedekatan itu telah menjadi keadaan yang terus-menerus. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehan di mata manusia, sebab hatinya telah penuh oleh rasa cukup yang datang dari mengenal Tuhannya. Ilmu ibadah membuat seseorang menjadi hening di luar, tapi bergejolak di dalam, bergejolak oleh rindu dan cinta yang tak bisa dijelaskan. Dan inilah rahasia paling dalam dari ilmu ibadah. Ia tidak membawa manusia kepada banyaknya amal, tapi pada keutuhan makna. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tapi justru lebih rendah, karena ia tahu betapa kecil dirinya di hadapan keagungan. Ia tidak membuat seseorang berjarak dari dunia, tapi justru membuatnya melihat dunia sebagai ladang penyembahan yang luas. Ia tidak memisahkan antara salat dan kehidupan, karena ia tahu bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama, kehadiran ilahi. Maka barang siapa telah hidup dalam ilmu ibadah, ia akan melihat bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, dalam kerja, dalam senyum, dalam diam, bahkan dalam air mata. Semua adalah ibadah bila hatimu hidup dan menyadarinya. Bab 4. Menyadari hadirnya Allah di setiap gerak. Menghidupkan ibadah bukan hanya berarti memperbaiki gerakan atau memperindah bacaan, melainkan menghadirkan Allah dalam setiap denyut kehidupan. Banyak orang mampu khusyuk di atas sajadah, tetapi kehilangan rasa kehadiran itu ketika kembali menapaki dunia. Mereka merasa seolah Tuhan hanya berada di masjid, seolah kehadirannya berhenti di akhir salam. Padahal hakikat ibadah adalah menghadirkan kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama, tidak hanya dalam salat, tetapi juga dalam bekerja, berbicara, berpikir, bahkan dalam diam yang paling sunyi. Sadar akan kehadirannya berarti melihat dengan mata hati bahwa tiada ruang kosong dari pengawasan dan kasih-Nya. Maka setiap langkah, sekecil apapun, menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran akan kehadiran Allah adalah inti dari seluruh amal. Ia seperti ruh yang memberi nyawa kepada ibadah. Tanpa kesadaran itu, semua amal hanya menjadi kulit tanpa isi. Kita mungkin banyak berzikir, tapi hati tetap gelisah. Banyak berdoa, tapi jiwa tetap kering. Itu karena zikir belum menjadi kesadaran dan doa belum menjadi pertemuan.
Padahal ketika seseorang benar-benar sadar bahwa Allah hadir, seluruh geraknya berubah. Ia menjadi lembut dalam bicara, jujur dalam bekerja, dan sabar dalam menerima takdir, karena ia tahu setiap hal yang terjadi bukan kebetulan, melainkan rancangan ilahi. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, sebab keduanya adalah satu napas yang sama, napas kesadaran bahwa segala sesuatu berlangsung di bawah pandangannya. Namun untuk mencapai kesadaran itu, seseorang harus berani menempuh jalan keheningan batin. Karena kehadiran Allah tidak bisa dirasakan di tengah kebisingan pikiran yang terus berlari. Ia baru terasa ketika hati menjadi tenang, ketika suara ego berhenti berteriak, ketika kita menunduk dan membiarkan kesunyian berbicara. Di saat itulah kita mulai mendengar sesuatu yang halus, suara lembut yang bukan berasal dari telinga, tapi dari kedalaman jiwa. Suara itu mengingatkan bahwa Allah tidak pernah jauh, justru kitalah yang sering berpaling. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, ibadah bukan lagi sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang mengalir secara alami, sebagaimana napas mengalir tanpa dipaksa. Sadar akan Allah berarti hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika engkau menatap wajah seseorang, sadarlah bahwa Allah lah yang menciptakan wajah itu. Ketika engkau memakan sebutir nasi, sadarlah bahwa Allah lah yang menumbuhkan padi itu dari tanah. Ketika engkau bernapas, rasakan bahwa udara yang engkau hirup adalah kasih-Nya yang menghidupkanmu. Bila hati terbiasa memandang seperti itu, maka hidup tidak lagi biasa. Setiap hal menjadi tanda, setiap kejadian menjadi pesan, dan setiap napas menjadi zikir yang berjalan. Inilah bentuk ibadah yang paling tinggi, bukan karena banyaknya amal, tapi karena hidup itu sendiri telah menjadi ibadah. Dan pada akhirnya sadar akan kehadiran Allah bukanlah suatu pencapaian, melainkan keadaan alami dari hati yang hidup. Hati yang hidup tidak bisa lepas dari Tuhannya, sebagaimana ikan tak bisa lepas dari air. Ia selalu merasa dilihat, didengar, dan dijaga. Kesadaran itu membuatnya rendah hati, namun juga kuat. Ia tidak takut pada manusia, sebab ia tahu siapa yang bersamanya. Ia tidak sombong dengan amalnya, sebab ia tahu siapa yang menggerakkannya. Ketika kesadaran ini telah menjadi cahaya dalam jiwa, maka ibadah bukan lagi kewajiban, tapi kebahagiaan. Dan hidup pun berubah menjadi satu zikir panjang. Zikir tanpa suara, tanpa jeda, tanpa akhir. Karena setiap langkah adalah perjalanan menuju Allah. Dan setiap detik adalah perjumpaan yang terus berlangsung. Bab 5. Keheningan sebagai pintu ilmu. Dalam dunia yang riuh oleh suara dan kesibukan, keheningan menjadi sesuatu yang langka, bahkan ditakuti. Banyak orang merasa canggung ketika sunyi datang, seolah keheningan adalah tanda kesepian, padahal justru di dalam sunyilah rahasia ilmu ibadah terbuka. Allah tidak berbicara lewat kebisingan dunia, tetapi melalui diam yang dalam di dalam hati. Ketika pikiran berhenti berlari, ketika keinginan berhenti menuntut, ketika lidah berhenti menjelaskan, barulah jiwa mulai mendengar sesuatu yang lebih halus dari suara. Suara bimbingan ilahi yang berbisik lembut di ruang kesadaran kita. Keheningan bukan berarti hampa. Ia adalah ruang tempat Tuhan berbicara tanpa kata-kata, mengajar tanpa huruf, menuntun tanpa bentuk. Siapa yang mampu diam dengan sadar akan mendengar apa yang tak bisa didengar oleh telinga dan melihat apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Namun untuk mencapai keheningan sejati, seseorang harus terlebih dahulu berani melawan kebisingan batinnya sendiri. Kebisingan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari pikiran yang tak mau diam, dari ambisi yang tak mau reda, dari luka yang tak mau disembuhkan. Setiap kali kita berusaha hening, pikiran segera datang membawa 1000 kenangan dan rencana. Tapi justru di sanalah latihan sejati dimulai. Melihat pikiran tanpa diikuti, membiarkannya datang dan pergi seperti awan di langit, sementara hati tetap diam sebagai langitnya. Perlahan, kita mulai merasakan bahwa di balik segala hiruk-pikuk itu ada satu titik tenang, satu pusat keheningan yang tidak terguncang oleh apapun. Disitulah Allah menunggu, sabar, lembut, penuh cinta. Keheningan adalah madrasah bagi jiwa. Di dalamnya, seseorang belajar bukan dengan membaca, tetapi dengan menyaksikan. Ia mulai memahami makna ayat bukan dari suara ustaz,
tetapi dari pengalaman batin yang muncul saat diam. Ia merasakan makna sabar bukan dari buku, tetapi dari caranya menerima segala sesuatu tanpa mengeluh. Ia belajar makna tawakal bukan dari teori, tetapi dari keberaniannya menyerah total dalam diam. Dalam keheningan, ilmu tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, seperti air yang muncul dari mata sumber di perut bumi. Inilah ilmu yang disebut para arif sebagai ilm ladunni, ilmu yang tidak diajarkan oleh manusia, tapi dibisikkan langsung oleh Tuhan ke dalam hati yang bersih. Orang yang telah bersahabat dengan keheningan tidak lagi haus pada banyaknya kata. Ia tidak tergesa-gesa menjawab, tidak mudah tersulut, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan selalu tumbuh dari diam. Ia menjadi lembut dalam ucapan dan tenang dalam tindakan, sebab hatinya telah mengenal rasa hadir yang dalam. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sumber gangguan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan keindahan Tuhan. Baginya keheningan tidak harus berarti tanpa suara. Bahkan di tengah keramaian pun, ia bisa diam di dalam. Karena keheningan sejati bukan soal tempat, tapi keadaan hati, sebuah keseimbangan antara gerak dunia dan tenangnya kesadaran. Maka jika engkau ingin memahami ilmu ibadah yang hidup, kembalilah kepada diam. Berhentilah sejenak dari mengejar dan menilai, lalu duduklah bersama sunyi. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya, sementara engkau hanya menjadi saksi. Dalam keadaan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kehadiran yang halus namun nyata, seolah Allah menyentuh hatimu tanpa bentuk, berbicara kepadamu tanpa suara. Dari situlah ilmu sejati bermula, ilmu yang tidak sekadar membuatmu tahu, tetapi membuatmu mengenal. Ilmu yang tidak menambah beban, tetapi menumbuhkan ketenangan. Dan ketika keheningan telah menjadi rumah bagi jiwamu, maka setiap ibadah akan terasa hidup, setiap doa menjadi percakapan, dan setiap napas menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Bab 6, Zikir, nafas yang disucikan. Zikir sejati bukanlah sekadar lantunan kata yang keluar dari bibir, melainkan getaran halus yang hidup di dalam jiwa. Ia bukan tentang seberapa banyak kalimat yang diulang, tetapi seberapa dalam hati menyadari kehadiran yang disebut. Dalam zikir yang sejati, seseorang tidak sedang mengingat Tuhan, karena sesungguhnya ia sedang disadarkan bahwa Tuhan tak pernah lupa padanya. Setiap tarikan napas yang ia hirup adalah panggilan lembut dari Sang Maha Hidup. Setiap hembusan napas adalah jawaban batin yang tanpa suara. Maka ketika zikir telah menyatu dengan kesadaran, kehidupan pun berubah menjadi ibadah yang tak pernah berhenti. Setiap gerak, setiap detak, setiap napas menjadi tanda bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Namun banyak di antara manusia yang berzikir hanya dengan lidah, sementara hatinya tetap sibuk dengan dunia. Bibir mengucap Allah, Allah, tapi pikiran berlari ke harta, jabatan, dan urusan duniawi. Zikir seperti itu hanya menyentuh udara, tidak pernah menembus ke dalam dada. Ia menenangkan sesaat, tapi tidak menghidupkan ruh. Padahal zikir yang benar bukan sekadar pengulangan, melainkan penyatuan. Ia seperti napas yang disucikan, mengalir lembut di antara jiwa dan tubuh, menghubungkan manusia dengan asal kehidupannya. Ketika zikir mulai turun dari lidah ke hati, maka denyut jantung pun ikut berzikir. Ketika zikir menyatu dengan napas, maka hidup itu sendiri menjadi lantunan nama Tuhan yang tidak putus. Zikir sejati bukanlah aktivitas, tapi keadaan. Ia tidak dimulai dan tidak diakhiri. Ia terjadi begitu saja, tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu disuruh. Ia mengalir bersama kesadaran bahwa seluruh semesta berzikir, bahwa segala sesuatu yang ada sedang memujinya dengan caranya masing-masing. Batu, pohon, udara, dan bahkan keheningan malam, semuanya sedang mengucap subhanallah dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang hidup. Maka, orang yang berzikir dengan kesadaran ini tidak merasa sendirian. Ia berjalan di antara makhluk yang semuanya mengingat Tuhan. Setiap desir angin menjadi tasbih, setiap gemericik air menjadi tahlil, dan setiap denyut nadi menjadi syahadat yang terus diulang tanpa henti. Ketika zikir telah hidup dalam diri, gelombang kegelisahan pun mulai reda. Pikiran yang selama ini penuh keramaian menjadi sunyi. Hati yang selama ini bergejolak mulai lembut. Dalam keadaan itu,
seseorang mulai mengenal kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak lagi bergantung pada pujian atau perhatian manusia, karena hatinya telah menemukan sumber ketenangan yang sejati. Zikir mengajarkannya untuk hadir tanpa memaksa, untuk pasrah tanpa menyerah, untuk mencintai tanpa syarat. Ia berjalan di bumi dengan ringan, karena seluruh bebannya telah ia letakkan di hadapan Allah. Ia berbicara dengan lembut, karena setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa diawasi oleh kehadiran yang tak terlihat. Dan inilah puncak dari zikir, ketika yang menyebut, yang disebut, dan penyebutan itu sendiri menjadi satu. Tidak ada lagi aku yang mengingat dia, karena aku telah lenyap di dalam dia. Di titik itu, zikir tidak lagi berupa kata, melainkan keadaan menyatu yang penuh cinta dan kesadaran. Seseorang tidak lagi mencari Tuhan, sebab ia telah hidup dalam ingatan Tuhan. Napasnya menjadi doa, diamnya menjadi penghambaan, geraknya menjadi pelayanan. Ia tidak lagi memisahkan antara dunia dan ibadah, karena seluruh kehidupannya telah menjadi zikir yang terus berdenyut. Dan ketika zikir telah menjadi napas yang disucikan, maka setiap tarikan napas adalah kelahiran baru, dan setiap hembusan adalah kepulangan lembut menuju Allah yang Maha Hidup, yang tidak pernah pergi, yang selalu bersama di dalam kita dan di sekeliling kita. Bab 7, Ibadah sebagai Jalan Cinta. Segala ibadah pada hakikatnya berawal dari cinta dan berakhir pada cinta. Tanpa cinta, ibadah hanyalah gerakan kering, rutinitas yang menua tanpa makna. Tetapi bila cinta menyalakan ruhnya, maka setiap sujud menjadi pengakuan, setiap rukuk menjadi penyerahan, dan setiap doa menjadi bisikan rindu yang halus. Ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan ziarah jiwa untuk pulang ke pelukan Tuhan. Cinta kepada Allah bukan perasaan yang ringan atau sentimental. Ia adalah kesadaran yang dalam, yang membuat hati rela tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Orang yang mencintai Tuhan tidak beribadah karena takut pada neraka atau berharap pada surga, melainkan karena tak sanggup hidup jauh darinya. Ibadah baginya bukan tugas, tetapi kebutuhan. Ia tidak bisa tidak mencintai, sebab cinta itulah yang menjadi napas kehidupan rohaninya. Namun cinta yang sejati tidak tumbuh di tanah yang keras. Ia lahir dari kejujuran dan pengenalan. Bagaimana mungkin seseorang mencintai yang tidak ia kenal? Karena itu, ibadah sejati harus didahului oleh makrifat, oleh pengetahuan tentang siapa Allah dan siapa dirinya. Ketika seseorang mengenal Tuhannya, ia tidak lagi melihat ibadah sebagai beban, melainkan sebagai jembatan menuju yang dicintainya. Ia mulai memahami bahwa setiap gerak dalam ibadah adalah simbol kasih sayang ilahi yang memeluk dirinya. Sujudnya bukanlah tanda hina, tapi tanda rindu. Rukuknya bukanlah bentuk tunduk semata, tapi pelukan rohani yang menyatukan ciptaan dengan penciptanya. Cinta mengubah setiap kewajiban menjadi kenikmatan, dan setiap pengorbanan menjadi keindahan yang dalam. Namun cinta kepada Tuhan tidak selalu terasa manis. Ada kalanya ia hadir dalam bentuk ujian, kehilangan, bahkan kesakitan. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan makrifat, setiap ujian adalah surat cinta dari langit. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, sesungguhnya ia sedang mengajarkanmu arti kehilangan diri, agar engkau hanya menggantungkan cinta kepadanya. Ketika doa belum dijawab, bukan berarti Allah tak mendengar, melainkan karena ia ingin menumbuhkan rasa rindu, agar engkau terus mengetuk pintunya. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan, tidak beribadah demi kemudahan hidup, tetapi demi kedekatan batin. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak menuntut balasan, karena balasan tertinggi sudah hadir sejak awal. Kehadirannya yang selalu ada. Cinta dalam ibadah juga membuat hati menjadi lembut. Orang yang beribadah karena cinta tidak mudah menghakimi, tidak merasa lebih suci, sebab ia tahu bahwa setiap manusia sedang menempuh perjalanan pulang yang berbeda. Ia memandang dengan kasih, karena ia melihat Tuhan di balik wajah setiap makhluk. Ia menolong bukan karena ingin pahala, tetapi karena ia mencintai ciptaan sebagaimana ia mencintai Sang Pencipta. Inilah rahasia ibadah yang hidup. Ketika cinta kepada Tuhan meluap, ia tidak berhenti di sajadah, tetapi mengalir ke dalam setiap aspek kehidupan, menjadi kebaikan, kejujuran, kelembutan, dan kasih yang menyembuhkan. Dan pada akhirnya,
cinta kepada Tuhan adalah jalan yang tak berujung. Semakin engkau melangkah, semakin dalam rasa rindu itu tumbuh. Semakin engkau mengenal, semakin engkau merasa kecil di hadapannya. Hingga suatu saat cinta itu membakar habis keakuan. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tiada yang kucintai kecuali Dia. Di titik itulah ibadah mencapai puncaknya. Ketika yang beribadah, yang diibadahi, dan ibadah itu sendiri melebur menjadi satu dalam samudera cinta ilahi. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi waktu, hanya ada kebersamaan yang abadi antara ruh yang tunduk dan Tuhan yang Maha Pengasih. Dan barang siapa telah merasakan ibadah sebagai cinta, maka seluruh hidupnya menjadi doa, dan setiap napasnya adalah pengakuan yang lembut. Aku tidak pernah sendiri, karena Engkau selalu ada dalam setiap hembus rinduku. Bab 8. Menemukan Allah di tengah kehidupan. Banyak orang mencari Allah di tempat-tempat khusus, di masjid yang sunyi, di malam-malam panjang, di lantunan ayat yang sakral. Namun sedikit yang menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh dari kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Ia hadir dalam hiruk-pikuk pasar, dalam peluh kerja, dalam tawa anak-anak, bahkan dalam air mata yang jatuh diam-diam di tengah ujian. Allah tidak menunggu kita di ruang ibadah. Ia sudah lebih dulu berada di setiap ruang kehidupan. Ibadah yang sejati adalah ketika seseorang mulai melihat setiap detik hidupnya sebagai kesempatan untuk mengenal dan berinteraksi dengan kehadiran ilahi. Ia mulai sadar bahwa tidak ada momen yang sia-sia, sebab setiap kejadian, sekecil apapun, membawa pesan dari Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada jiwanya. Namun untuk dapat melihat kehadiran Allah di tengah kehidupan, hati harus dibersihkan dari tabir kesibukan dan kebiasaan. Kita terlalu sering memandang dunia dengan mata pikiran, bukan dengan mata hati. Akibatnya, kita melihat kejadian hanya sebagai peristiwa, bukan sebagai tanda. Kita menyebutnya kebetulan, padahal setiap hal telah diatur dengan presisi kasih sayang. Ketika seseorang mulai belajar hadir di setiap momen, bukan sekadar menjalani, tapi menyadari, maka ia akan menemukan keajaiban kecil yang menyingkap kebesaran Allah. Daun yang gugur, burung yang terbang, bahkan rasa sedih yang tiba-tiba datang, semuanya menjadi ayat tanpa huruf yang berbicara kepada hati yang hidup. Menemukan Allah di tengah kehidupan berarti menghapus batas antara dunia dan ibadah. Tidak ada lagi perbedaan antara saat di masjid dan saat di pasar, antara sujud dan bekerja, antara zikir dan mencintai. Semua menjadi satu kesatuan zikir panjang yang mengalir tanpa putus. Orang yang hatinya hidup bersama Allah akan bekerja dengan jujur, berbicara dengan lembut, makan dengan syukur, dan berjalan dengan kesadaran. Ia tidak memisahkan antara agama dan hidup, karena baginya agama adalah kehidupan itu sendiri. Ia menemukan makna spiritual bahkan dalam hal-hal sederhana, seperti menata meja, menyapu lantai, atau menegur seseorang dengan kasih. Ia tahu segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran akan menjadi bentuk ibadah yang halus. Namun jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Untuk menemukan Allah di tengah kehidupan, seseorang harus rela kehilangan pandangan lamanya tentang dunia. Ia harus belajar melihat dengan hati, bukan dengan ego. Ia harus melepaskan keinginan untuk menguasai dan menggantinya dengan keinginan untuk memahami. Ia tidak lagi menuntut agar hidup berjalan sesuai kehendaknya, tetapi berusaha selaras dengan kehendak Tuhan yang lebih luas. Dari sini lahir ketenangan yang tak tergantung pada keadaan. Karena apapun yang terjadi, ia tahu itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana kasih yang sempurna. Pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar menemukan Allah di tengah kehidupannya, dunia tidak lagi menjadi beban, tetapi cermin. Ia melihat wajah Tuhan dalam setiap kejadian, setiap manusia, setiap senyum, dan setiap duka. Tidak ada lagi tempat di mana ia merasa jauh dari Allah, karena seluruh alam telah menjadi masjid bagi kesadarannya. Ia bernafas dalam zikir, berjalan dalam kesadaran, dan tidur dalam kepasrahan. Setiap kali ia membuka mata, yang ia lihat bukan sekadar dunia, melainkan tanda-tanda cinta yang bertebaran di mana-mana. Dan di saat itu, hidup bukan lagi perjuangan untuk menemukan Tuhan, sebab ia telah hidup di dalamnya, dan Allah hidup di dalam setiap tarikan nafasnya. Bab 9.
menyatu dalam kehendak ilahi. Pada akhirnya, perjalanan panjang ilmu ibadah membawa manusia kepada satu titik puncak, penyerahan total kepada kehendak Allah. Inilah hakikat dari makna Islam yang sejati, bukan sekadar agama, tetapi keadaan batin di mana seseorang tunduk sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui. Ia tidak lagi menentang arus takdir, tidak lagi mempertanyakan kenapa sesuatu terjadi, sebab ia tahu bahwa di balik setiap peristiwa ada tangan lembut Tuhan yang menuntun dengan kasih. Menyatu dalam kehendak ilahi bukan berarti pasif atau menyerah tanpa usaha, melainkan hidup dalam keseimbangan antara ikhtiar dan ridha. Ia berjuang sepenuh hati, tetapi hatinya tidak terikat pada hasil. Ia bekerja, tapi tidak menggenggam. Ia mencinta, tapi tidak memiliki. Ia hidup, tapi tidak terperangkap dalam hidup. Dalam penyerahan itulah, ia menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari keakuan, dari rasa cemas, dari keinginan yang tak pernah selesai. Namun jalan menuju penyerahan ini seringkali penuh ujian. Sebab untuk bisa tunduk pada kehendak ilahi, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan kehendak dirinya sendiri. Ego adalah tiran halus yang tak henti menuntut agar hidup berjalan sesuai kemauannya. Ia ingin mengatur segalanya, waktu, hasil, bahkan cara Tuhan menolong. Tapi ketika Allah ingin mengajarkan makna la haula wa la quwwata illa billah, maka ia akan mempertemukan hambanya dengan batas dirinya. Ia akan membuat segala rencana gagal, segala kekuatan melemah, agar manusia sadar bahwa tidak ada daya dan upaya selain dengan izinnya. Dan saat itu terjadi, hati yang dulu keras perlahan luluh, lidah yang dulu banyak mengeluh kini hanya mampu berucap lembut, Engkau yang lebih tahu, ya Allah. Dari sinilah pintu penyatuan itu mulai terbuka. Ketika seseorang hidup dalam kehendak ilahi, hidupnya menjadi tenang meski dunia bergolak. Ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, sebab ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah yang sedang mendidiknya. Ia melihat setiap musibah sebagai pelajaran, setiap kehilangan sebagai penyucian, setiap keberhasilan sebagai titipan. Ia tidak lagi mengukur baik dan buruk berdasarkan kesenangan, tetapi berdasarkan hikmah. Orang seperti ini tidak mudah goyah karena ia berdiri di atas dasar yang kokoh. Keyakinan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Tuhan yang Maha Bijaksana. Ia tidak terburu-buru menolak ujian, sebab ia tahu di baliknya pasti ada rahmat yang belum terlihat. Menyatu dalam kehendak ilahi juga berarti mencintai apa yang Allah tetapkan, bahkan ketika yang ditetapkan itu bertentangan dengan keinginan diri. Ini bukan hal mudah, sebab cinta yang sejati kepada Tuhan selalu diuji dengan hal-hal yang menyakitkan ego. Tetapi justru disitulah letak keindahannya, ketika seorang hamba mampu berkata dengan tulus, Aku ridha dengan ketetapanmu, maka Allah pun menenangkan jiwanya dengan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ia berjalan di bumi tanpa beban, karena setiap langkahnya ia percayakan kepada Yang Maha Menuntun. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang di sisi Allah. Dan ketika penyerahan itu menjadi sempurna, maka antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan tidak lagi terpisah. Apa yang diinginkan hamba adalah apa yang dikehendaki Tuhan, dan apa yang dikehendaki Tuhan menjadi kerelaan hamba. Inilah keadaan yang disebut oleh para arif sebagai fana, lenyapnya kehendak diri di dalam kehendak ilahi. Hamba tidak lagi menjadi pusat kehidupannya, karena pusatnya telah berpindah ke Allah. Ia menjadi alat cinta Tuhan di dunia, menjadi saluran kasih dan kebijaksanaannya. Setiap ucapannya membawa kedamaian, setiap tindakannya membawa manfaat, sebab ia tidak lagi bergerak dari dorongan nafsu, tetapi dari getaran kehendak Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Dan di sanalah ibadah menemukan maknanya yang tertinggi, bukan lagi ritual yang terpisah, tetapi hidup itu sendiri yang telah menjadi sujud panjang di hadapan Sang Maha Cinta. Bab 10, hidup sebagai cahaya ilahi. Pada akhirnya seluruh perjalanan makrifat, zikir, cinta dan penyerahan bermuara pada satu tujuan agung, menjadi cermin bagi cahaya Allah di bumi. Inilah makna terdalam dari firman-Nya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jika engkau menempuh jalan ibadah dengan hati yang jernih dan kesadaran yang hidup,
maka cahaya itu mulai menyala di dalam dirimu. Ia bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Lembut, hangat, menenteramkan, dan menuntunmu di setiap langkah. Engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk memantulkan cahaya itu kepada sesama makhluk. Hidupmu menjadi lentera yang menenangkan bagi mereka yang tersesat dalam gelapnya dunia, menjadi kesejukan bagi hati yang gersang, menjadi pelipur bagi jiwa yang resah. Inilah buah tertinggi dari ilmu ibadah. Ketika seseorang tak hanya mengenal Tuhan, tetapi menjadi saluran bagi kehadirannya. Namun untuk menjadi cahaya, seseorang harus terlebih dahulu rela dibakar. Emas tidak akan bersinar tanpa api, dan jiwa tidak akan bercahaya tanpa ujian. Allah membersihkan hati bukan dengan kelembutan semata, tetapi juga dengan kepedihan yang menyingkap tabir ego. Setiap kesulitan yang engkau alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengikis lapisan-lapisan kegelapan yang menutupi cahaya di dalam dirimu. Dan ketika engkau mampu melihat setiap ujian sebagai bentuk cinta, maka engkau akan mulai menyala. Cahaya itu muncul bukan karena engkau istimewa, tetapi karena engkau telah menjadi bening. Tidak ada lagi aku yang menghalangi pancarannya. Hanya ada Dia yang bersinar melalui dirimu. Cahaya ilahi bukan sekadar pengetahuan, melainkan keadaan. Ia tampak dalam tutur kata yang menyejukkan, dalam sikap yang lembut, dalam ketulusan tanpa pamrih. Orang yang hidup dalam cahaya Allah tidak perlu mengumumkan kesalehannya, karena kehadirannya saja sudah menjadi pengingat bagi yang lalai. Ia tidak sibuk menilai siapa yang salah atau benar, sebab cahaya tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun. Ia menyentuh hati orang lain tanpa kata-kata, sebab yang berbicara bukan dirinya, melainkan cahaya yang bekerja lewat dirinya. Dalam diamnya ada kedalaman, dalam senyumnya ada ketenangan, dan dalam pandangannya ada kasih yang menembus tanpa melukai. Ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran cahaya ini, ia melihat dunia dengan cara yang baru. Tidak ada lagi perbedaan antara terang dan gelap, sebab ia tahu bahwa bahkan dalam gelap sekalipun, cahaya Allah tetap hadir. Ia tidak takut kepada kejahatan, karena ia tahu bahwa kegelapan hanyalah tempat sementara, di mana cahaya sedang diuji untuk bersinar lebih kuat. Ia berjalan dengan keyakinan yang lembut, keyakinan bahwa setiap langkahnya berada di bawah pandangannya, setiap napasnya diiringi rahmatnya. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia, sebab ia telah melihat bahwa dirinya hanyalah pancaran kecil dari keagungan yang tak terhingga. Dan pada akhirnya, ketika hidupmu telah menjadi cahaya, engkau tidak lagi mencari Allah di luar, karena setiap hal telah menjadi tandanya. Engkau tidak lagi memisahkan antara yang sakral dan yang biasa, sebab seluruh hidup telah menjadi suci. Engkau bekerja dengan cinta, berinteraksi dengan kasih, berbicara dengan kebijaksanaan, dan diam dengan kesadaran. Dalam setiap napas engkau membawa kedamaian, dalam setiap langkah engkau menebarkan rahmat. Dan kelak ketika tiba saatnya engkau kembali kepadanya, engkau akan pulang bukan dalam gelap, tapi dalam cahaya. Cahaya yang dulu ia titipkan kepadamu, kini bersinar sempurna kembali ke sumbernya. Maka jadilah cahaya itu, bukan untuk dipuji tapi untuk menuntun. Sebab sesungguhnya hidup ini hanyalah perjalanan panjang dari cahaya menuju cahaya. Ketika ibadahmu telah menjadi kesadaran, maka seluruh hidupmu adalah sujud. Bukan lagi antara engkau dan dunia, tapi antara engkau dan Dia yang senantiasa hadir dalam setiap denyut nafasmu. Jadikan setiap hari bukan sekadar waktu beribadah, tapi kesempatan untuk hidup bersama Allah. Karena sesungguhnya hidup yang sejati adalah hidup yang beribadah dalam diam, dalam cinta, dan dalam cahaya.